sendiri sih udah lama banget bikinnya, dari tahun 2017. Iya. Jadi tapi mulai bisnis ini baru tahun lalu. Tapi kenapa namanya Dia Berkata, sebenarnya agak lucu sih. Jadi dulu tuh isi akunnya itu. Nah, kalau tadi Mbak Bino bilang selain produk ini sih Dia Berkata juga jasa ilustrator. Oh itu iya, bisa jadi- dibilang tuh. Iya, jadi sebenarnya selain konsep store, Dia Berkata juga studio lah gitu. Oke. Jadi Dia Berkata sebenarnya rumah. Rumah. Hai Sobat Kompeten, kembali lagi di program PPKM, Pedagang Pengusaha Kembali Makmur, dan kali ini bersama saya Rizky Mulyani. Hari ini saya bersama tim akan mengunjungi sebuah tempat. Mau tahu keseruannya seperti apa? Langsung aja yuk kita ikutin. Check it out! Nah, PPKM adalah program barunya dari P2KPTK 2 Jakarta Timur yang bertujuan untuk membantu teman-teman yang memiliki usaha di bidang kuliner, jasa ilustrasi, atau apapun itulah gitu. Bisa kami bantu promosikan lewat YouTube channel dan Instagramnya P2KPTK 2 Jakarta Timur. Caranya gimana sih? Gampang banget. Bisa langsung follow dan DM ke Instagramnya di @p2kptk2.jaktim. Atau teman-teman juga bisa langsung aja nih komen ke di bawah postingan ini. Kalian bisa mencantumkan nomor yang bisa kami hubungkan nantinya. Hari ini kami tim P2KPTK 2 Jakarta Timur akan berkunjung ke daerah Pandeglang, Banten untuk menemui salah satu target kami di program PPKM, yakni Dia Berkata. Jadi Dia Berkata ini adalah sebuah konsep store yang menjual produk jaket, terus t-shirt, scarf, ada notebook juga, dan masih banyak merchandise lainnya yang dia jual secara online. Mau tahu seperti apa? Langsung aja ikuti terus perjalanan kami hari ini. Nah, Sobat Kompeten, sekarang ini kita sudah sampai di lokasi tujuan untuk acara program PPKM. Mau tahu keseruannya seperti apa? Ikutin aja langsung. Yuk!
Oke, sobat kompeten. Sekarang ini saya sudah bersama ownernya Dia Berkata di program PPKM, yaitu Pedagang Pengusaha Kembali Makmur. Hai Mbak Birul. Oke, jadi sobat kompeten saya sudah bersama dengan ownernya Dia Berkata, Mbak Birul. Gimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pandemi tetap sehat terus ya. Sehat. Mbak juga sehat kan? Alhamdulillah. Nah, lagi pandemi gini nih Mbak. Apa sih biasanya kegiatannya tuh selama di rumah aja? Selain ngurusin ini, ya cari inspirasi buat gambar, nonton series sudah pasti. Karena biasanya dapat inspirasi dari situ tuh, dari nonton series. Oke. Nah, sebelum kita mulai aja udah dibocorin nih inspirasi dan cari-cari ide tentang apa sih sebenarnya Dia Berkata itu. Boleh diceritain kali ya Mbak, apa sih sebenarnya Dia Berkata tuh? Langsung aja deh biar sobat kompetennya nggak penasaran ya. Iya, jadi sebenarnya kalau nama atau akun Instagramnya itu sendiri sih udah lama banget bikinnya, dari tahun 2017. Iya, jadi tapi mulai bisnis ini baru tahun lalu. Tapi kenapa namanya Dia Berkata sebenarnya agak lucu sih. Jadi dulu tuh isi akunnya itu kata-kata gitu kan, karena suka nulis gitu, jadi suka post tulisannya di Instagram. Terus jadi kayak nyari apa ya nama yang berhubungan sama kata, terus ada yang berhubungan sama cerita, kata berkata. Jadi dia dapat nama Dia Berkata. Terus akhirnya bosen juga kayaknya ya nulis terus gitu, terus diapain ya ini akun gitu. Terus akhirnya dibikinlah untuk campaign waktu itu sama teman, bikin donasi, ada nih akun Instagram ini, udah pakai ini aja gitu buat campaign. Waktu itu bencana gempa bumi Palu, ya waktu itu akhirnya dipakai buat campaign tuh. Terus beberapa tuh ikut campaign. Terus akhirnya tahun lalu pandemi, karena nggak ngapa-ngapain juga nih di rumah gitu kan, udah selesai kuliah. Terus ngapain ya? Ya udah sambil nunggu kesempatan yang baru lagi bikin bisnis kali ya. Tapi apa gitu bisnis yang bisa dikerjain semuanya dari rumah gitu, yang nggak perlu orang buat, nggak perlu jahit sendiri gitu, nggak perlu apa, yang semuanya basisnya online dan kerja sama. Ya udah akhirnya bikinlah bisnis ini, konsep store ini Dia Berkata. Oke. Jadi berawal dari sebuah campaign untuk donasi, dan sekarang jadi konsep store. Iya, konsep store. Wow, luar biasa banget. Berarti kan konsep store, berarti konsepnya sendiri tuh? Betul, jadi kita jual merchandise, signature-nya Dia Berkata gitu. Oke. Konsepnya sendiri, terus desainnya juga sendiri. Betul. Menarik banget. Nah, apakah Mbak Birul background-nya sendiri itu dari desain visual kah atau gimana? Enggak sih. Sebenarnya siapa sih Mbak Birul ini? Sebenarnya ya lulusan S1 pendidikan. Oke, pendidikan. Kalau kemarin juga Lalu itu? pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. S2-nya? S2-nya linguistik terapan. Baik. Terus nggak ada basic gambar sama sekali nggak ada. Agak nggak linear gitu ya? Agak jauh ya. Agak jauh. Iya. Tapi cerita-ceritanya masuk lah ya. Iya benar. Iya, jadi awalnya ya karena suka aja gambar. Tapi kalau mulai tertarik di gambar digital itu mulai belajar sih tahun 3 tahun terakhir kali ya. 3 tahun terakhir belajar gambar digital. Jadi secara otodidak aja tuh ya? Iya, benar. Setelah kuliah itu ya? Atau Setelah kuliah sih. Setelah kuliah Iya. S2 itu? Iya, pas kuliah nggak kepikiran ya, pas S1 kita. Oke. Pas S1 tidak kepikiran? Iya, langsung tuh ya? Awal mulanya pengen desain sendiri atau belajar gambar itu gimana sih? Iya, jadi awalnya tuh lucu juga sih. Jadi kayak nemu di handphone, di Android, kayak aplikasi sketchbook gitu. Kok lucu ya, bisa gambar sedetail ini pakai tangan gitu kan, brushnya macam-macam gitu, kuasnya lucu. Terus waktu itu juga diminjemin punya bapakku. Ini apa, stylus pen gitu. Terus aku pinjem bawa ke kosan. Ya udah, terus gambar sendiri pakai stylus pen di handphone. Waktu itu di handphone. Kayaknya bisa nih dibikin jadi bisnis gitu, desain gitu kan. Karena kan sekarang lagi banyak juga tuh jenis konsep store kayak gini kan, lagi happening juga.
kayak bisa deh gitu dan nggak perlu memerlukan tenaga banyak gitu kan, aku nggak perlu jahit sendiri, nggak perlu itu kan kerja sama vendor, aku cuma perlu bikinin konsep sama gambar gitu dan ngecekin milih-milih bahan yang bagus aja gitu, nggak perlu jadi ada kerja sama di sana. Berarti itu melakukannya proses jarak jauh ya dengan para vendor. Sedangkan Mbak Wirul di sini one man show, ya kan? Sendiri, bisa bilang sendiri dong, dari mulai desain, terus menentukan produk apa sih yang mau dibikin gitu, terus sampai akhirnya menentukan vendor juga. Untuk packingnya juga sendiri nggak? Oh iya, nggak, kalau packing dibantuin keluarga. Oke, berarti tantangannya tuh apa? Tantangannya paling ya itu aja sih, menguras pikiran gitu ya. Karena kan harus ngecek quality ke vendor juga, harus bikin tema apa lagi gitu, riset pasar lagi sendiri gitu. Tapi ya seru sih. Selama kan karena nggak sendiri banget kan sebenarnya, karena kerja sama vendor, aku cuma belum mikirin konsep. Oke. Tapi ya lumayan wow ya, kayak harus menentukan semuanya karena tidak ada tim, atau sudah ada tim Mbak? Belum ada, sampai saat ini belum ada. Oke. Dan kegiatan yang Mbak Wirul lakukan ini mungkin bisa menginspirasi sobat kompeten kali ya. Betul. Di tengah pandemi, terus mungkin lowongan pekerjaan juga lagi susah kan, bisa dibilang kita pospon dulu. Iya, pospon dulu. Terus dan Mbak Wirul menceritakan kalau dia melakukannya juga jarak jauh dengan si vendor, Mbak Wirul di rumah, terus komunikasinya juga secara online aja. Iya, belum pernah ketemu langsung, bahkan nggak tahu tuh vendornya mukanya kayak gimana, nggak tahu. Masih mukanya kayak gimana nggak tahu. Oke, menarik. Nah, balik lagi ke produk-produknya yang ada nih. Kalau awalnya adalah merchandise untuk dijual untuk donasi. Iya, dulunya. Kalau boleh tahu donasi saat apa ya Mbak? Itu gempa Palu. Donasi produknya untuk Palestina waktu itu pouch. Oke. Iya, pouch gitu. Terus kalau buat Palestina waktu itu buku tulis, notebook. Oh, I see. Oke, buku tulis dan si pouch-nya itu ya. Nah, dari merchandise untuk donasi terus hingga ke konsep store sekarang. Awalnya tadi kan karena pas pandemi itu ya. Produk pertama yang dikeluarkan tuh apa sih? Iya, pertama banget ini sih sebenarnya, pertama banget ini yang t-shirt ini pertama banget karena pandemi waktu itu kan, awal mulai pandemi, terus apa ya yang bikin yang relate gitu sama pandemi, terus akhirnya bikin ini. Dan tulisannya tulisannya yang berkaitan sama pandemi, tidak boleh kemana-mana, jadi pengingat semua yang kini dan yang lalu. Iya, tidak boleh kemana-mana. Iya, kita nggak boleh kemana-mana kan, jadi ngelamun gitu kan. Jadi ini ya meningkatkan motivasi juga ya. Iya, jadi curahan hati pas pandemi lah. Oke. Ini desain pertama nih. Dan ini sebenarnya aku pertama bikin ini di handphone. Masih di handphone desain ini. Oke. Iya. Berarti cuman menggunakan media yang seadanya aja ya. Iya. Dan yang penting idenya dan kemauan sih ya Mbak. Niat ya. Oke. Jadi cuma dengan gadget handphone itu dan si stylus pen yang dipinjemin itu ya katanya. Iya, itu dulu. Wow. Dan sekarang boleh diceritain nggak sih sekarang tuh produknya udah ada apa aja dari si Dia Berkata ini? Aduh, banyak banget ya. Ini nggak semua ke display. Ada mulai dari sebenarnya fashion sih ya, fokus merchandise-nya. Ada scarf, ada sweatshirt, hoodie, t-shirt, terus phone case, masker. Ini ada masker juga. Iya, terus ada tumbler juga, ada bucket hat. Yang lagi in sekarang sih sebetulnya ngikutin pasar juga. Terus banyak sih. Nah, kalau dilihat dari produk-produknya ini, terus juga yang Mbak Wirul ceritakan kalau ini adalah konsep store, berarti setiap merchandise-nya ini punya cerita, punya konsep atau seperti ini? Punya cerita, jadi setiap desain itu punya cerita. Ini kayak promonya. Ini baru, scarf. Ini produk terbaru nih, baru launching bulan ini. Scarf ini namanya Alina Scarf. Jadi Alina itu sebenarnya aku kan suka bikin cerita-cerita gitu kan, ilustrasinya di Instagram. Jadi Alina itu sebenarnya salah satu karakter desain di Dia Berkata. Ya, jadi Alina
dia tuh sukanya pantai gitu, suka ke museum, jalan-jalan, karakternya diceritain, terus akhirnya bikinlah desainnya yang ada pantai gitu, ada museum dan lain-lain gitu. Menarik banget. Jadi selain menciptakan produk-produk ini, Ada karakter karakternya juga. Itu Iya. kepikirannya dari mana sih Mbak? Ada karakter si siapa? Alina. Alina. Sampai saat ini baru Alina itu aja atau memang Alina si karakter dia berkata nih? Sampai saat ini baru Alina. Oke. Iya. Sebenarnya ini juga karakter sih. Ada yang pas pandemi itu Kansa gitu. Oke. Jadi Iya. setiap nantinya ada karakternya. karakternya, Oke, tapi kalau ini Alina. Alina. Nah, untuk memunculkan ide seperti yang ini deh, Alina. Tadi sosok perempuan yang suka pantai gitu kan. Jalan-jalan sendiri. Jalan-jalan sendiri gitu. Itu terinspirasinya dari apa sih? Apakah pengalaman pribadi atau gimana? Jadi tuh karena cita-citanya dia berkata itu pengen punya IP gitu ya, intellectual property ke depannya, supaya nantinya kita nggak akan jadi jual produk aja, kita bisa jual ceritanya, bisa jual di gambar-gambarnya gitu, ilustrasi. Jadi dibangunlah satu produk itu dari konsepnya cerita gitu, biar nantinya kesananya banyak yang bisa kita kolaborasiin gitu. Misalnya Alina ini bisa jadi kolaborasi sama brand lain juga gitu, untuk campaign perempuan mandiri atau apa gitu. Oke, menarik banget. Nah, itu bukan hal yang mudah ya Mbak, memunculkan ide-ide tersebut. Contohnya adalah Alina nih. Nah, ketika memunculkan Alina ini, itu di waktu-waktu tertentu nggak sih Mbak? Atau dengan produk-produknya yang lain nih, dengan kalau aku lihat nih kayaknya ada yang Korea-Koreaan juga ya? Iya betul. Untuk boost market kita juga. Oke, boost market itu Korea karena pecinta nggak bisa dipungkiri ya. Iya. Kalau sekarang tuh dunia Korea itu per K-popan itu Lagi banget ya. lagi happening banget di Indonesia ya. Iya betul. Tapi juga boost market ini tetap dari sudut pandang dia berkata sih kita. Misalnya kayak kemarin replay 1988, terus juga startup, tapi gambarnya tetap dari sudut pandang dia berkata gitu. Misalnya ngelihatnya tuh gimana gitu. Nah, tapi juga boost market. Oke. Dari Korea-Koreaan ini, Mbaknya juga suka Korea? Iya dong. Seberapa antusiasnya sih dari para customernya ya, mungkin para pelanggannya sih dia berkata sekarang? Udah ini ya, udah jauh pesat dari tahun lalu. Tahun lalu kan mulainya cuma dari teman-teman yang beli gitu kan ya, merchandise pandemi pertama. Tapi sekarang alhamdulillah udah bisa ngirim ke Jambi, Riau, teman-temannya Medan, Padang, dan Jakarta tentunya, karena kayaknya teman-teman yang di Jakarta yang familiar sama konsep store kayak gini kan. Oke. Nah, Mbak Wirul, selanjutnya adalah kalau aku lihat nih produk-produknya juga bertema tentang Korea. Nah, itu kayaknya dari serial drama ya, ada Reply 1988, terus ada startup juga, Hospital Playlist ya? Iya, ada ini juga BTS. Wow. Lagi nggak ada sampelnya. Iya, ada BTS. Itu buat Ini nih. Ini apa nih? Ini postcard. Ini postcard. Ini ada sweatshirtnya juga. Menarik banget. Nah, buat sobat kompeten yang K-popers banget nih, boleh dicek Instagramnya di Dia Berkata ya. Iya. Nah, seberapa antusiasnya sih para customer yang Mbak Wirul nih untuk membeli atau tertarik dengan si produk-produk yang bertema Korea ini? Banyak banget ya, terutama yang Korea ini. Karena emang tujuannya bikin series yang Korea juga buat boost marketnya. Oke. Tapi tetap dari sudut pandang Dia Berkata gitu. Jadi ya desainnya tetap desain signature kita gitu, yang warna-warna kayak gini lah, yang karakternya kayak gitu. Tapi dari temanya ya mereka gitu sih, Replay gitu atau Hospital Playlist. Oke. Nah, kalau tadi Mbak Wirul bilang selain produk ini sih Dia Berkata juga jasa ilustrator. Oh iya, bisa jadi dibilang tuh. Iya, jadi sebenarnya selain konsep store, Dia Berkata juga studio lah gitu. Jadi Dia Berkata sebenarnya rumah ilustrasi aku gitu. Ada yang diaplikasiin ke produk merchandise yang goods-nya lah ya. Kalau pasti teman-teman familiar sama Goods Dep gitu.
goods-nya, merchandise-nya, tapi ada juga ilustrasinya gitu. Ilustrasinya ini yang bisa dibeli juga. Nah, kalau dilihat-lihat nih juga ada ilustrasi-ilustrasi di sini ya. Boleh diceritain nggak sih nih salah satunya? Salah satunya, ini banyak ceritanya juga ya. Yang ini kayak pandemi kita Netflix terus kan ya. Terus kalau yang buat koleksi orang lain gitu ya dibeli, yang ini nih. Ini cerita aku dan dia. Ya, cerita aku dan dia itu dia request untuk cover YouTube-nya. Nah, itu juga bisa kolaborasi sama kita gitu. Oke. Nah, kalau seperti ini berarti kan mereka juga by request ya? Iya, by request. Mereka butuh campaign apa nih gitu, untuk butuh campaign apa. Terus aku bikinnya dari sudut pandangku gitu gimana. Gitu. Konsepnya. Jadi mereka misalnya request nih seperti yang tadi konsep tentang ibu menyusui. Iya, biasanya mereka cuma gitu. kasih tema gitu doang sih. Campaign buat ibu-ibu muda bangga menyusui gitu. Terserah mau dibikin ngebangun ceritanya gimana, gambarnya gimana, ya terserah. Oke. Itu kan sebuah tantangan juga dong, bukan hal mudah ya. Kalau produk-produk lainnya mungkin Mbak Biro bisa menciptakan sebuah ide dari based on ya keinginan atau senemunya gitu ya. Senemunya ya kan. Kayak gitu imajinasinya Mbak Biro sendirilah tanpa ada tuntutan dari klien untuk saya maunya seperti ini, konsepnya seperti ini. Sedangkan untuk yang contohnya seperti ini, pasti si klien itu sudah meminta request gitu ya, meminta konsepnya dari dia seperti apa gitu. Itu untuk memunculkan ide dan kelopinnya itu susah nggak sih? Justru kadang lebih mudah sih kalau itu, karena kan lebih sempit ya kotaknya, jadi kayak ditembak dulu gitu, temanya ini gitu. Jadi kan udah ada premis tuh di situ. Oke, temanya ini gitu. Jadi nantinya kesannya tinggal nemuin warna gitu. Misalnya kalau buat kolaborasi brand, warna apa nih yang khas brandnya banget gitu kan. Dipilih warna yang relate gitu sama si brand itu. Sebenarnya lebih ini sih, cuman mungkin ada beberapa revisi ya. Berat ya, harus memenuhi kebutuhan klien ya. Iya, ada revisi. Tapi kalau untuk ide konsepnya itu biasanya lebih rapi lah, lebih tertata, karena kan ada premisnya yang dikasih gitu. Oke. Nah, berarti ketika revisi itu kadang suka banyak revisi nggak sih Mbak, atau kayak permintaan klien, Mbak kurang ini. Ya 2-3 kali ya. Tapi dari sisi Mbak Biro sendiri untuk segi ilustrasi ini ada memberi batasan nggak sama kliennya ketika mereka mau janjian atau minta? Iya, ada. Berapa kali revisi gitu? Iya, ada beberapa kali revisi. Nanti aku bikin beberapa misalnya alternatif desain gitu, dan si brandnya juga harus setuju sama style ilustrasiku gitu. Misalnya begini, kira-kira cocok nggak sama brandnya gitu. Oke, menarik. Kalau dari semuanya nih Mbak, yang paling berkesan gitu, yang mana tuh? Berkesan apa nih ya? Kalau berkesan cepat gitu gambarnya ya. Kayaknya cepet banget gitu. Ini sih ini yang Olimpik itu. Oh, ini kan yang waktu itu ya, Olimpiade Iya, Tokyo ya. Grace Poli sama Grace Poli dan Afi ini. Wow. Cepet banget sih waktu itu, habis nonton nonton final. Terus terharu udah pengen post sesuatu gitu, apresiasi, bikin ini 1 jam deh kayaknya. Ini cuma 1 jam. Iya, 1 jam. Karena mungkin ada rasa bangga juga kan ya, kita dengan 2 semangat ya semangatnya. Jadi bikinnya juga semangat. Wow. Nah, selain ini nih, kalau aku lihat sudah ada di gantungan-gantungan ini. Iya. Untuk ada apa? T-shirt, terus ada scarf-nya. Yang paling menarik sih scarf ini sih. Ini yang aku pakai ya. Oh iya, ini ada juga contohnya. Jadi tuh si scarf ini sebenarnya ini kerudung ya, hijab gitu, tapi aku modifikasi, dipasangin kancing di sini biar bisa dipakai outer kayak gini nih. Baik. Outer kayak gini, salah satu inovasi juga. Yes, benar sih. Iya, gitu. Bisa digunakan untuk banyak hal ya. Iya, terserah mau pakai outer, pakai hijab juga bisa. Ini koleksi terbaru. Nice banget. Kalau untuk yang Korea-Koreaan nih Mbak. Oh iya, ini ada Itu apa tuh? replay 1988. Sama-sama apa? Ini replay ini ada banyak juga nih. Ada hoodie, ada juga masker.
Wow. Oh jadi di tengah pandemi ini juga ada. Iya, ada juga, ada masker, Masker ya. ada masker, terus t-shirt, ada t-shirt. Oke, jadi setiap cerita itu memiliki beberapa produk ya, bisa bilang gitu. Iya, enaknya gitu. Jadi dalam satu karakter atau cerita, satu desain itu bisa jadi berkembang buat beberapa produk. Oke. Nah, aku mau tanya yang soal edisi kondangan nih ya. Ini ada casing handphone. Iya. Terus apa lagi tuh produknya? Shopping bag. Oh ini juga. Iya, shopping bag. Gak apa tulisannya nggak apa-apa kok berkali-kali sampai lupa kalau lagi kenapa-napa. Kenapa tuh Mbak? Kenapa edisi kondangan? Boleh diceritain nggak? Kondangan sebenarnya sih yang lebih ini, jadi kayak orang kan di kondangan tuh suka banyak kata-kata yang keluar kan. Kadang yang dicari bukan kondangannya gitu, makanannya gitu kan. Iya. Jadi tuh di sini tuh ada gitu, di situ tulisannya Apa tuh? jangan dulu salaman yuk, makan dulu gitu, kayak gitu-gitu. Oke, Ada edisi kata-kata. kondangan. Iya. Seru aja waktu itu. Oh berarti ini terinspirasinya dari Waktu kondangan. Iya. Waktu kondangan sama temen. waktu kondangan langsung ketemu tuh ya. Iya. Aku mau bikin produk ini gitu Iya. ya. Oh. Lihat sekeliling temen kayak nggak peduli gitu sama pengantinnya kan. Kita nggak peduli. Jadi lebih ke riset ya saat kondangan ya. Oke. Nah, untuk memunculkan sebuah ide tuh bukan hal yang mudah, Mbak. Kalau misalnya para musisi mungkin ketika menemukan ide atau lirik lagu, mereka menulisnya atau mereka bisa recording nadanya atau menulis idenya nih. Kalau Mbak Biro sendiri ketika menemukan ide, sebuah ide, biar nggak lupa, itu gimana? Ditulis sih. Ditulis. Kalau enggak cara pun kerja buat ide tuh ya, misalnya kayak jadi aku tahu dulu nih temanya mau apa gitu. Misalnya pengen bikin desain buat scarf. Oke. Jadi ada dulu tuh pakemnya, oke buat scarf. Jadi risetnya lihatnya ya soal kerudung tuh, kerudung gimana sih desainnya yang pada umumnya gimana gitu. Terus kalau mau dibikin beda jadinya kayak gimana gitu. Jadi misalnya nonton series pun kelihatan kayaknya lucu nih buat dijadiin scarf gitu, pattern kayak gitu gitu. Jadi karena udah ada di kepalanya mau bikin desain untuk scarf gitu. Jadinya lebih alurnya lebih enak gitu. Gitu ya. Iya, jadi lebih rapi. Oke. Nah, kalau dengar cerita Mbak Biro dari tadi nih, mulai dari awalnya adalah Sobat Kompeten Dia Berkata ini campaign untuk donasi hingga akhirnya lahirlah konsep store ini ya. Walaupun cuma offline ya, Mbak? Online. Online. Walaupun cuma online. Online store aja. Mudah-mudahan nanti bisa ada sih. Amin. Offline. Berarti kalau secara online ini target pasarnya Lebih luas ya, lebih luas ya. Online. Dan suka aku juga pakai teknik marketing endorse ya. Oke. Jadi itu juga sangat berpengaruh tuh. Jadi kayak cross market gitu. Jadi kita tuh tukeran pasar gitu sama si influencernya. Oke, jadi itu menariknya apa sih Mbak ketika bekerja sama dengan Influencer. mereka? Cara komunikasi ya, cara komunikasi itu ternyata penting banget gitu untuk bisa terjalin kerjasamanya yang enak gitu, untuk nyampein briefnya enak, kita maunya promonya gimana gitu. Aku juga belajar dari situ sih, jadi belajar marketing gitu. Tadinya padahal aku belajarnya RPP gitu kan, Karena beda pendidikan ya. Belajar marketing. Oke. Nah, dari titik awal Mbak Biro mendirikan Dia Berkata ini, kalau tadi bilang Instagramnya cuma dipakai untuk menuliskan kata-kata, Puisi ya. puisi, lirik lagu juga. Iya kan, kata-kata puisi dan lirik lagu sampai desain seperti ini itu bukan sebuah hal mudah. Itu usaha Mbak Biro tuh seperti apa sih bisa sampai di titik ini? Karena karena mungkin dari dulunya juga awalnya tuh selalu pengen bikin sesuatu gitu kan. Apa ya gitu yang bisa long last gitu dan menghasilkan gitu, jadinya akhirnya terpikiran gini. Tapi emang basicnya aku juga orangnya ya kreator gitu, pengen bikin sesuatu terus gitu. Terus ya udahlah bikin ini gitu, kebetulan bisa gambar, ya udah gitu.
Dijalanin ya, Mbak? dijalanin. Tapi ketika memulainya juga susah ya? Susah dong, harus nggak sih kalau niat mah ya. Nah, tapi pasti ada rasa jenuh nih, Mbak. Iya. Gak memungkiri ya, setiap Pasti ada manusia ya pasti ada bloknya tuh ya. Entah itu penulis atau Mbak yang mendirikan Dia Berkata ini. Nah, ketika lagi jenuh, apakah akan tetap fokus atau tetap mengharuskan untuk produksi kah? Karena sekarang udah berjalan cukup rapi ya. Karena harus punya target sih, 1 bulan tuh harus ada berapa yang rilis gitu. Tapi kalau lagi aduh nggak bisa bikin apa-apa nih gitu, ya udah gitu, diamin aja, jangan dipaksain ya. Nggak usah dipaksa ya. Iya, ya udah nonton series gitu, nonton apa. Oke. Tapi ketika lagi blok banget nih, yang menginspirasi Mbak Biro tuh apa? Kalau sekarang mungkin, kalau dulu keluar gitu ya. Iya kan, kalau sekarang kan pandemi ya udah gitu, Iya, lingkungan lihat rumah. orang jalan aja tuh kadang nemu gitu kan. Kalau sekarang ya di rumah aja nonton series sih. Aku ngaruh banget loh series tuh. Karena ngeliat perilaku kan di dalam series tuh, jadi kebangun cerita gitu untuk bikin ini, sebelumnya bikin karakter kayak gini, karakter kayak gini gitu, dari series sih. Dari series itu Iya, ya? kalau sama di rumah ini dari series sangat ngaruh. Ngaruh banget ya. Nah, berarti kan kalau Mbak Biro dan tadi di rumah aja terus sebenarnya mendirikan ini mudah nggak mudah ya, Mbak? Iya. Iya kan, karena bisa dilakukan di rumah aja asalkan ada kemauan tadi. Iya. Seperti sobat kompeten pun mungkin bisa ya, seperti Mbak Biro Bisa. memulai Aku usaha mulai dari ini. handphone kan. Iya, memulai dari handphone. Berarti memanfaatkan media yang ada. Gak muluk-muluk tuh ya, harus beli alat apa dulu, alat Iya. apa dulu. Enggak. Wow. Nanti dicoba aja dulu, dicoba. Oke. Kalau menurut Mbak Biro nih, dari segi apa ya, sudut pandangnya Mbak Biro, Dia Berkata ini 5 tahun ke depan akan seperti apa? Pengennya sih udah ini ya, udah terdaftar di HKI, kayak intelektualan gitu ya, jadi punya IP, jadi kayak orang nggak bisa sembarangan catut ide kita gitu kan, cerita kita, jadi kita ada passive income gitu ya dari royalti. Harapannya sih itu ya, udah punya IP dan marketnya semakin besar, semakin banyak orang yang tahu gitu. Itu sih, dan punya studio ya, punya studio. Dan pastinya idenya semakin bermunculan lagi ya. Iya, dan bisa rekrut orang jadinya gitu, bisa iya, kerja sama benar. orang. Wow, menarik banget nih. Mbak Biro boleh disampaikan ke sobat kompeten nggak sih? Untuk berada di titiknya Mbak Biro nih, kira-kira berbagi apa ya, pengalaman lah ya. Baru setahun Berarti ya. walaupun baru setahun, tapi bangga dong bisa sampai Iya, iya. seperti ini kan. Iya, iya. Dengan jangka waktu setahun, terus bisa seperti sekarang ini tuh mungkin langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh sobat kompeten untuk memulai apa sih? Mungkin dari sisi kreatifnya kah? Apalagi kita sekarang udah di ruang digital kan? Iya, lebih mudah ya apapun. Gimana? Ya, dicoba dan gagal aja. Dicoba. Oke. Karena percobaan pertama tuh pasti gagal, pasti. Adalah jeleknya kayak, aduh ini gambar enggak banget sih gitu kalau. Ada ya? Iya, ada kayak gitu kalau enggak banget sih gitu. Tapi udah di produk gitu, udah dijual juga gitu. Tapi kalau dilihat lagi kayak aduh enggak banget, pantesan gitu yang jual beli dikit gitu kan. Iya, karena ya itu ya, intinya sih sebenarnya coba aja, mau produknya apa, mau jual makanan gitu ya atau apapun itu ya Dicoba aja ya. Iya. Gagal nggak apa-apa ya. Coba dan gagal aja. Oke, dicoba dan gagal bangkit lagi ya. Menemukan ide-ide baru lagi ya. Iya. Tapi punya tuh desain yang gagal atau ketika udah desain nih, aduh kayaknya nggak serak. banyak banget draftnya. Udah di print bahkan, udah di tas print. Okay. Aduh enggak banget sih gitu ini. Dan itu tidak jadi di Enggak. Kayak standar penilaiannya ya aku aja sih, kayak kalau aku udah liatnya aduh enggak banget sih, nggak mau pakai gue gitu. Kalau ada barang kayak gini gue mau pakai sih gitu. Tapi Malu nggak gitu. mencoba untuk at least kita bertanya sama lingkungan terdekat kali ya. Iya, paling nanya, tapi kan lagi di rumah juga ya, orang tua seleranya sama kita beda juga kan. Oke. Iya. Untuk kalau dari segi Mbak Biro nih, apalagi tadi kan sebagai ilustrator juga, terus menciptakan karya juga gitu.
menghadapi selera orang yang berbeda-beda itu gak gampang banget kan? Dan mungkin itu tidak menjadi patokan dong selera orang seperti apa? Oh enggak sih. Mbak Biru punya idealisme sendiri? Iya, tentunya kita karena ya ini tuh merchandise itu signature kita gitu. Ya istimewanya kan di situ gitu. Teman-teman yang beli kan nggak akan nemu nih gitu merchandise kayak gini di toko lain gitu. Cuma belinya ya di brand kita gitu. Dan paling ya tapi menyesuaikan pasar juga harus gitu ya. Maksudnya kayak pilih warna-warna yang wearable gitu yang bisa dipakai sama orang gitu. Mungkin ada juga orang yang misalnya pakai warna shocking pink gitu, tapi kayaknya nggak banyak gitu kan, ya. Jadi kayaknya paling ya menyesuaikannya di situ sih. Yang terbanyak ya? Iya, pasti tetap pilih market terbanyak Iya, gitu. betul. Harus imbang sih bisnis sama. Iya ya, harus. iya betul. Waduh, terima kasih banyak nih Mbak Biru. Iya, sama-sama. Sebelum kita akhiri, mungkin boleh dikasih tahu ke sobat kompeten kalau mau mendapatkan membeli produk Dia Berkata ini gimana? Bisa di follow aja dulu Instagramnya. Oh iya, bisa di follow aja dulu Instagramnya di Dia Berkata. Terus juga nggak cuma jual produk aja, teman-teman juga kalau misalnya butuh desain untuk packaging atau produk juga bisa hubungi Dia Berkata. Kita bisa ngobrol nanti. Oke, langsung aja di follow ya. Di follow Instagramnya Dia Berkata. Siap. Nah, oke, terima kasih Mbak Biru. Sama-sama. Semoga Dia Berkatanya semakin sukses. Amin. Semakin banyak lagi produknya, idenya semakin bermunculan di Mbak Biru. Semakin banyak yang beli. Semakin banyak yang beli. Sobat kompeten, coba dilihat Instagramnya @diaberkata. Dia Berkata, Di follow follow. ya. Oke. Nah, terima kasih Mbak Biru, sehat-sehat selalu ya. Iya, sama-sama Mbak juga. Oke. Sama-sama datang ke sini. Makasih. Oke, nah sobat kompeten, itu tadi kita sudah ngobrol dengan Mbak Biru Walidain, ownernya dari Dia Berkata di program PPKM, yakni Pedagang Pengusaha Kembali Makmur. Nah, buat sobat kompeten, terus saksikan channel YouTube-nya P2KPTK 2 Jakarta Timur. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Nah, buat para pedagang atau pengusaha online shop, terus juga apapun itu produk kalian bisa juga dipromosikan di P2KPTK 2 Jakarta Timur di program PPKM ini. Caranya gimana? Langsung follow Instagramnya P2KPTK 2 Jakarta Timur dan atau komen di bawah ini. Terima kasih dan sekian bersama saya Rizky Mulyani. Sampai jumpa di program selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.